Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai sebuah lembaga yang berfungsi memberikan informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika tersebar di seluruh Indonesia. Dibantu oleh unit pelaksana teknisnya, BMKG memberikan informasi multisektoral. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa BMKG memiliki jaringan UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pada program Climate Talk episode yang pertama kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait tentang fungsi dan tugas UPT jaringan BMKG yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Telah hadir bersama kami di studio Kepala UPT BMKG di Pulau Lombok. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Ada Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Bapak Kasiron SPMM, Bapak Cucu Kusmayancu Eskom selaku Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, dan Bapak Ardianto Septiadi SSI selaku Kepala Stasiun Geofisika Mataram. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik. Oke, semoga semuanya sehat ya. Mari kita berbincang memberikan informasi kepada masyarakat terkait tentang tugas dan fungsi jaringan UPT di BMKG. Baik Bapak, untuk Pak Kasiron sebagai Kepala Koordinator BMKG di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Pak, khususnya di Pulau Lombok terdapat 3 stasiun BMKG. Ada stasiun klimatologi, meteorologi, dan geofisika. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan dari masing-masing stasiun BMKG di Lombok ini? Ya, perbedaannya yang mendasar adalah di tupoksinya ya. Iya. Tugas dan fungsi kayak seperti klimatologi masih banyak kali ya. Iya. Nah, klimatologi kita menginfokan tentang masalah iklim dan musim musim yang ada di NTB. Kalau untuk tadi meteorologi berkaitan dengan informasi penerbangan, untuk melayani penerbangan baik landing maupun take off. Sedangkan untuk YBK menginfokan tentang masalah kegempaan dan informasi selanjutnya, peringatan dini dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa satu-satu misalnya menjelaskan. Oke, baik Pak. Lalu untuk stasiun klimatologi sendiri Pak, selama ini bagaimana informasi yang diberikan kepada publik Pak selama ini? Ya, yang diberikan kepada publik informasi tentang masalah iklim, yaitu perkiraan musim juga, yaitu di Indonesia ada 2, musim kemarau dan musim hujan. Setiap 6 bulan kami adakan perkiraan musim hujan, perkiraan musim kemarau. Dan kita juga menyampaikan tentang buletin dan sebagainya masalah itu laporan iklim tahunan, perkiraan musim hujan, gas airan maupun bulanan. Oke. Jadi untuk klimatologi ini lebih panjang Pak ya rentang waktunya Pak ya, intinya seperti itu. Dan masanya lebih panjang juga. Oke. Baik, beralih ke Bapak Cucu nih, selaku Kepala Stasiun Meteorologi ZAM. Untuk stasiun meteorologi sendiri Pak, pelayanan publik dan penyampaiannya selama ini ke masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk informasi cuaca ke masyarakat, kami membuat informasi perakhiran cuaca, ada perakhiran cuaca harian untuk wilayah di NTB. CNTB ada perakiraan cuaca 3 harian, ada perakiraan cuaca mingguan. Ada juga perakiraan cuaca untuk wilayah daerah-daerah wisata. Ada juga momen-momen tertentu seperti saat hari raya Nyepi, ada Idul Adha, Idul Fitri, dan Tahun Baru seperti itu. Jadi event-event khusus juga ada informasinya Pak ya. Oke. Lalu kalau proses pembuatannya sendiri Pak, pembuatan perakiraan cuaca di stasiun meteorologi seperti apa? Jadi pembuatannya dari mulai dasar, pengamatan, dari unsur-unsur cuaca kami amati, tiap jam kita olah, kita kumpulkan, kita proses sehingga menjadikan informasi. Dari informasi itu kami kirimkan ke melalui media sosial, melalui alamat khusus gitu, sehingga sampai ke masyarakat.
Oke, jadi intinya memanfaatkan media juga Pak ya selama ini. Oke, beralih ke stasiun geofisika, Pak Ardi. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, kira-kira seperti apa pelayanan informasi selama ini yang diberikan ke masyarakat? Oke, terima kasih Mbak Nina ya. Iya. Izin sekaligus menerangkan sedikit tentang stasiun geofisika. Ya. Prinsipnya adalah stasiun geofisika itu ada tiga tugas utama, yaitu pengamatan, analisa, dan pelayanan. Nah, di pengamatan kami mengamati 7 unsur geofisika sebenarnya. 7 unsur geofisika ini meliputi dari getaran tanah, tanda waktu, pemagnetan, dan unsur-unsur lainnya terkait tanda waktu itu ada banyak sekali sebenarnya di situ. Jadi dari unsur-unsur itu kita amati untuk menjadi dan kita olah menjadi suatu produk atau layanan ya. Nah, untuk pengolahan sendiri salah satunya kelistrikan udara juga. Jadi di Geofisika Mataram itu ada 4 produk utama, yaitu yang pertama adalah getaran tanah, itu akhirnya kita olah menjadi suatu produk informasi gempa bumi. Nah, kemudian kita ada magnet itu prekursor magnet, namun prekursor magnet ini masih dalam tahap internal, tidak kita publish. Nah, ketiga adalah kelistrikan udara. Kelistrikan udara kita tiap bulan membuat peta kerapatan petir untuk range radius 50 km dari lokasi sensor itu sendiri. Yang terakhir adalah informasi tanda waktu. Kita bisa tahu terbit terbenam, bisa tahu ini semua, itu kita rutin kita update mingguan wilayah seluruh kabupaten di NTB. Nah, adapun itu kita setelah kita olah menjadi sebuah informasi kita bagi 2 juga. Informasi publik dan informasi khusus. Informasi publik itu adalah informasi rutin, artinya yang harus bisa diakses oleh semua, itu adalah hak oleh semua masyarakat di NTB untuk menerima informasi itu. Informasinya adalah informasi gempa bumi, informasi tanda waktu, berupa terbit terbenam dan sebagainya di seluruh kabupaten. Itu adalah informasi publik. Adapun informasi khusus adalah informasi olahan analisa lebih lanjut lagi. Informasi khusus ini bisa kita melalui pelayanan di UPT stasiun geofisika seperti peta kegempaan, peta petir, dan peta analisa-analisa yang terkait dengan unsur-unsur yang kita amati itu tadi. Jadi secara rutin masyarakat, informasi publik kami itu yang bisa diakses itu adalah informasi gempa bumi dan informasi tanda waktu. Itu masyarakat bebas untuk mengaksesnya, tentunya melalui beberapa media, baik media sosial atau media yang sudah resmi kita untuk stakeholder utama kami. Nah, di NTB itu kita untuk informasi gempa, untuk stakeholder utama kami di BPBD kami juga memasang namanya BRS DVB, BRS 2W, dan BRS NG yang terbaru di 12 lokasi. Yang BRS NG itu semua BPBD akan dekat dengan operasional BMKG kami. Jadi ketika ada informasi gempa real time, dia akan langsung masuk ke stakeholder utama di BPBD. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat bisa mengakses di mana. Itu BMKG banyak sekali informasinya, bisa melalui Android di BRS BMKG, bisa di-download. Untuk nasional bisa ke info BMKG, silakan di-download, itu ada MKG juga. Dan untuk kami sendiri ada di medsos banyak sekali, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, itu silakan join kalau di Instagram di info BMKG NTB. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu pelayanannya kami lakukan. Yang terbaru juga kemarin ada si getar Pak ya buat Telegram itu ya, itu juga menarik sekali untuk masyarakat. Nah, kalau si getar itu sebenarnya adalah sistem integrasi. Jadi informasi intensitas. Jadi gempa itu kan ada kolateral hazardnya atau ada dampaknya. Dampaknya biasanya masyarakat tuh merasakan guncangan. Nah, merasakan guncangan itu bisa dibagi menjadi 12 kelas, yaitu melalui modified Mercalli intensity, ada 12, 1 sampai 12. Jadi masyarakat kita itu kan ketika merasakan gempa dia belum punya wadah untuk melaporkan. Wah, ada gempa ini, saya harus tanya kemana? Tentunya itu adalah tanyanya ke BMKG. Pak, saya merasakan gempa kok seperti truk lewat, berarti 3 MMI. Nanti kami yang akan mengolah menjadi suatu feedback informasi ke masyarakat dari hasil laporannya. Nah, itu terima kasih ditanyakan. Jadi itu masih dalam tahap penyempurnaan. Gitu. Oke. Baik. Menarik sekali sepertinya ya obrolan kita pada pagi hari ini. Namun untuk jeda sebentar, kita akan menyaksikan komersial break berikut ini. Tetap bersama kami.
Jungle. Baik Sobat BMKG, kembali lagi di Klimatalk episode yang pertama bersama Bapak-Bapak Kepala UPT BMKG di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita lanjutkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini untuk Bapak Kasiron. Ya, Nah, siap. sepertinya masyarakat kadang juga masih belum mengerti Pak tentang istilah-istilah yang ada di media. Misalnya di media, misalnya buletin yang dikeluarkan itu kan masih ada istilah-istilah yang masyarakat awam sulit mengerti. Itu bagaimana Pak BMKG menyikapinya? Ya, kita produk-produk tadi dalam bentuk buletin maupun info-info bentuk gambar maupun video. Oh, Jadi untuk mempermudah memudahkan gitu. masyarakat mengetahui dalam bentuk video grafis ataupun infografis bentuk gambar Oh iya. dan sebagainya. Oke, karena media sosial banyak menggunakan itu Pak ya, jadi untuk mempermudah gitu. Dan kita juga lewat media email, media massa dan sebagainya. Oke. Jadi masyarakat bisa langsung ke kantor maupun bisa lihat di media sosial lainnya seperti Facebook. Instagram gitu Pak ya. Oh, oke ya. Lalu terkait dengan kondisi cuaca Pak yang kita kan sudah masuk musim kemarau, bahkan puncak musim kemarau. Namun banyak pertanyaan nih di masyarakat, kenapa di puncak musim kemarau masih banyak terjadi hujan di NTB, di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Nah, itu BMKG bagaimana? Apakah sudah mengeluarkan informasi terkait dengan penyebab-penyebabnya atau gimana? Sebetulnya kami sudah mengeluarkan informasi, sudah menganalisa sebelumnya. Iya. 1 bulan pun sudah menganalisa bahwa karena seperti iklim dan cuaca itu dampaknya dari beberapa macam Faktornya banyak faktor, ya. ya, dari muka laut, angin dan segala macam. Nah ini kebetulan kemarin Agustus puncak-puncaknya musim kemarau, tapi ada hujan walaupun tidak ekstrim tapi lumayan banyak. Iya. Itu karena adanya gangguan tekanan udara rendah di sebelah utara Indonesia. Khatulistiwa ya. dan ada beberapa suhu muka laut yang agak hangat di daerah perairan Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi itu faktornya Pak ya yang mempengaruhi. Nah, terkait dengan itu Pak, untuk stasiun meteorologi Pak Cucu, kan kemarin tiba-tiba ada hujan gitu di sore menjelang ke malam hari. Apakah dari stasiun meteorologi itu sebelumnya sudah menginformasikan ke masyarakat semacam ada warning atau peringatan dini Pak? Baik. Kebetulan kami ada radar cuaca yang kami pantau selama 24 jam. Setiap ada pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadinya suatu bencana atau suatu fenomena cuaca, misalnya hujan disertai dengan angin kencang atau petir, kami langsung informasikan ke masyarakat melalui media-media yang ada. Misalnya sekarang terjadi hujan disertai angin kencang dan petir di wilayah A, B, C, D gitu. Jadi kami langsung informasikan secepat mungkin sehingga masyarakat bisa meminimalisir kerugian. Iya, oke. Benar. Jadi semacam upaya preventif gitu Pak ya, supaya masyarakat tidak mengalami kerugian terlalu besar gitu. Lalu untuk kejadian hujan Pak di Pulau Lombok sendiri, kenapa terdapat kecenderungan kalau hujan di Pulau Lombok itu terjadi di sore menjelang malam gitu, atau malam menjelang dini hari? Jarang gitu hujan di pagi, siang seperti itu. Itu sebetulnya fenomena umum, bukan cuma di ETB atau di Lombok aja, itu umum, di mana pertumbuhan awan puncaknya di siang hari. Jadi penguapan kondensasi itu puncaknya di siang hari, sehingga terjadi potensi hujan tuh di siang menjelang sore atau sore menjelang malam seperti itu. Karena puncak penguapannya di siang, ready untuk hujannya biasanya sore hingga malam seperti itu Pak ya. Oke. Nah, makin seru nih kayaknya pemirsa ya bahasan kita tentang cuaca dan iklim di BMKG. Namun kita akan simak komersial break berikut ini dan kita akan
lanjut untuk berbincang-bincang bersama Kepala UPT BMKG di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami. Audio Jungle. Audio Jungle. Kembali lagi bersama kami di program Klimatalk episode yang pertama pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan para kepala UPT di BMKG Nusa Tenggara Barat. Untuk ketiga narasumber nih, untuk Pak Kasiron, Pak Cucu, dan Pak Ardi. Produk-produk apa saja Pak yang dikeluarkan oleh BMKG NTB dalam mendukung penyebaran informasi terkait cuaca, iklim, dan kegempaan? Dimulai dari Pak Kasiron. Ya, keterkaitan dengan produk-produk kami terkait dengan klimatologi, kami mengeluarkan setiap bulan maupun 3 bulan maupun 6 bulan sekali ada buletin ya. Buletin itu kita sebarkan ke masyarakat, baik ke petani, ke penyuluh, ke dinas pertanian, instansi terkait. Itu menyangkut dengan adanya perkiraan musim hujan bulanan dan lain sebagainya. Itu kita bisa lewat media buletin, bisa juga kita lewat email maupun di web. Jadi masyarakat yang membutuhkan tinggal buka web, nanti kita di situ tinggal pilih produk apa, ada seperti itu. Begitu juga lewat website dan lain sebagainya. Intinya memanfaatkan semua platform ya Pak ya, dari media massa, media sosial, semuanya untuk stakeholder dan masyarakat. Lalu untuk Pak Cucu dari Meteo seperti apa? Terima kasih. Mungkin untuk buletin kami sama membuat buletin seperti yang dibuat oleh stasiun yang lain. Di situ juga kami membuat informasi-informasi cuaca yang bersifat kekinian sekarang, kekinian sehingga masyarakat milenial sekarang lebih nyaman untuk mendapat informasi kan seperti itu. Jadi biar update semua kalangan Pak ya. Gaya-gaya yang masa kini dengan zamannya gitu. Sesuai dengan zaman. Geofisika gimana Pak Ardi? Oke, ya, makasih Mbak. Untuk geofisika ini agak berbeda dengan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu waktunya jelas. Waktunya jelas, kalau ada dasarian, ada harian ini. Kalau untuk geofisika itu khususnya untuk gempa bumi, kami ya setiap ada gempa, kami langsung informasikan untuk publik. Jadi ya setelah ada gempa, terutama gempanya kalau kita di NTB ya terutama adalah gempa di NTB dan sekitarnya. Atau gempa besar yang berdampak ke NTB. Itu kita ada 2 informasi penting, yaitu informasi rutinnya, informasi kegempanya, dan peringatan dininya. Contoh gempa bumi tahun 2018, di sana ada peringatan dini tsunami, jadi kita juga menyebarkan peringatan dini
tsunami-nya apabila gempanya terjadi tsunami. Dan ini kita tidak tahu waktunya kapan. Jadi setiap ada event serta kita informasikan ke masyarakat melalui semua moda ya, terutama itu adalah moda-moda yang dibangun untuk pengambil keputusan. Jadi kalau untuk gempa bumi dan tsunami ini agak beda dengan informasi publik lainnya karena waktunya tidak teratur. Pertama, yang kedua kita juga ada, menurut peraturan pemerintah ada dua. BMKG itu di bagian struktur, artinya memberikan informasi. Untuk yang mengevakuasi, menyelamatkan masyarakat dan sebagainya itu bagian kultur. Bagian kultur itu BNPB, BPBD, SAR, dan Pemda. Ini yang agak kekhususannya, terutama ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Jadi kita memberikan informasi pertama tentunya ke stakeholder yang utama dan masyarakat yang terdampak. Dan tapi itu ada istilahnya ada mata rantainya. Ini yang kekhususannya untuk gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, kalau informasi petir, informasi tanda waktu, ini kita rutin. Itu untuk petir biasanya bulanan, untuk tanda waktu kita juga rekap bulanan. Namun sekarang kita juga ada terobosan juga, setiap minggu kita rekap kegempaan kita, kegempaan yang terdampak di NTB dan sekitarnya kita rekap dalam laporan mingguan. Sama juga seperti Bapak di Klimat dan di Meteo, kami juga membuat buletin. Nah, buletin ini tentunya kita sebar untuk pengguna juga, berisi tentang informasi geofisika ini setiap bulan sekali. Dan setiap tahun sekali kita ada kaleidoskop kejadian. Nah, kaleidoskop kejadian ini utamanya adalah memberitahukan awareness ke masyarakat untuk kebencanaan dan untuk pembangunan juga. Jadi ada unsur-unsur, banyak unsur yang ada di kaleidoskop itu ya, untuk tahunannya seperti. Tadi ada yang menarik Pak, ada struktur, ada kultur. Jadi kalau masyarakat ada di mana? Ada di struktur, nggak mungkin di struktur ya, di kultur atau di antara keduanya? Masyarakat itu adalah rajanya dari semua instansi. Muaranya. Karena yang harus diselamatkan, Undang-Undang Dasar 45 adalah apa? Menciptakan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Jadi sebagai suatu instansi itu ada tugas struktur, ada tugas kultur, itu instansinya. Masyarakatnya ini yang harus diselamatkan. Jadi memang untuk menyelamatkan, mensejahterakan masyarakat itu tugas-tugas kita lah gitu. Jadi yang diatur di struktur kultur adalah instansi-instansi yang berwenang untuk memberikan tugas fungsinya seperti itu untuk melayani masyarakat. Itulah kenapa kita ASN BMKG ini disebut sebagai pelayan masyarakat Pak ya, karena muara dari informasi kita juga ujungnya ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Lalu apa semua orang ini bisa langsung mendapatkan informasi tersebut Pak? Maksudnya apakah ada prosedur-prosedur tertentu untuk mendapatkan informasi itu? Mungkin dari Pak Ardi nanti bergantian. Oke. Kalau informasi publik itu hak dari masyarakat, jadi masyarakat akan bisa mengakses kapanpun dari dimanapun informasi rutin dan informasi peringatan dini. Mungkin kalau di cuaca, di iklim ada juga peringatan dininya. Kalau di geofisika, peringatan dini adalah peringatan dini tsunami. Itu hak dari masyarakat untuk mendapatkan info itu. Diaksesnya melalui semua moda yang kita terangkan tadi. Ada media sosial, ada media seperti telepon, SMS dan sebagainya. Semua multimodal sudah kita siapkan di geofisika ya. Jadi masyarakat boleh mengakses semua informasi yang ada itu. Nah, kalau untuk informasi khusus itu masyarakat itu terbatas. Kita melayani masyarakat sesuai permintaannya. Biasanya kita menggunakan di pelayanan. Jadi kita ada pelayanan juga. Kalau pelayanan adalah di jam kerja, di jam 9 sampai jam 3. Tapi kalau Senin sampai Jumat. Kalau informasi publik itu 24 jam per 7 seperti itu. Selalu diinfokan ke masyarakat gitu ya. Mungkin kurang lebih jawabannya sama Pak ya untuk Meteo dan Klimat untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk Pak Cucu, tadi sempat dijelaskan tentang pengamatan radar setiap jam. Nah, sebelumnya kan masyarakat juga tahu kalau BMKG juga mengamati dari satelit. Nah, sebenarnya perbedaannya yang mendasar itu apa sih Pak antara radar dan satelit? Baik, radar dengan satelit itu kalau dari perbedaannya ya. Dari penginderaannya. Pertama dari penginderaan radar dari bawah. Kalau satelit dari atas. Nah, terus jangkauan satelit lebih luas. Kalau radar lebih kecil. Gitu. Keakurasian tentu berbeda. Dan kalau untuk radar banyak hambatan. Misalnya gunung, bangunan tinggi, pohon dan lain-lain yang mengganggu di depannya akan mengganggu penginderaan. Sedangkan betul.
sedangkan satelit bebas hambatan. Bebas Sepeda hambatan. tol. Betul sekali. Gitu Mbak. Oke. Mungkin dari produk itu mungkin ada kekurangan kelebihannya dari suatu masing-masing. pastinya. Tapi keduanya selalu disinergikan. Pastinya gitu untuk memberikan informasi yang tepat, akurat dan cepat itu sehingga sampai ke masyarakat dengan baik itu kami sinergikan antara dua produk tersebut. Oke, baik Pak. Kembali ke Pak Ardi, karena tadi menarik sekali karena Lombok juga pernah terdampak gempa Pak ya. Bagaimana peran dan fungsi BMKG dalam sektor pembangunan di Provinsi NTB ini Pak? Oke, makasih Mbak. Ini yang sekarang lagi in ya Mbak. Jadi bagaimana infrastruktur pembangunan di Indonesia pada umumnya itu harusnya berbasis dampak bencana. Jadi kalau kita membangun investasi besar-besaran, ada sekali force major rusak, itu kan kerugiannya sangat besar. Nah ini memang Indonesia itu istilahnya kalau kita bilang secara umum Indonesia itu adalah supermarket bencana. Bencana M, bencana K, bencana G itu ada semua. Bahkan bencana sosial juga banyak karena kita keanekaragaman di Indonesia. Nah artinya berarti di situ ada unsur geofisika yang harus menunjang untuk pembangunan. Sebagai contoh di Bandara Yogyakarta itu kita sudah mengukur kondisi litologi runway-nya berdasarkan dampak gempanya. Jadi apakah nanti ketika ada gempa, dia ada guncangan, runway-nya akan rusak apa enggak, itu semua sudah kita analisa. Yang terbaru adalah di Bandara Ngurah Rai. Lebarannya kita juga ukur mikrosonasinya. Nah, untuk di Lombok sendiri pembangunan rumah tahan gempa RISA itu proyeknya dari Kementerian PU itu sudah mengadop unsur-unsur geofisika sehingga ketika ada guncangan gempa skala tertentu atau magnitud tertentu dia akan tahan seperti itu. Jadi memang untuk pembangunan itu harusnya berbasis dengan unsur-unsur kebencanaan itu sendiri karena kondisi dari NTB sendiri adalah daerah yang rawan bencana utamanya gempa bumi karena di utara dan di selatan adalah sumber gempa besar dan sesar-sesar yang ada di darat. Demikian Mbak. Terkait penjelasan Bapak, lalu bagaimana bentuk koordinasi BMKG ke pemerintah daerah setempat, khususnya untuk di NTB ini Pak? Ya betul sekali, jadi memang dalam membangun atau dalam semua urusan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kebencanaan juga gitu, jadi kita harus sinergitas. Nah, sinergitas tentunya BMKG sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menunjang untuk pemerintah, baik kita untuk perencanaan, kita juga memberikan mensupport data dan informasi geofisika untuk Bapeda, untuk BBD, untuk semua unsur-unsur yang ada di NTB. Dari situlah mereka akhirnya menjadikan informasi geofisika itu menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan. Nah itu yang menjadi penting. Jadi informasi kita dipakai, digunakan untuk mengambil keputusan pimpinan tertinggi daerah. Mungkin nanti dari Pak Koordinator bisa cerita, kita ada high level meeting di sini dengan BI itu salah satu untuk menekan inflasi seperti apa. Itu pastinya menggunakan informasi-informasi MKG khususnya geofisika untuk pengambilan keputusan. Oke, berarti bukan cuma geofisika, mungkin meteo dan klimat juga turut berperan untuk menunjang pembangunan di NTB Pak ya. Karena di sini juga kan banyak potensi-potensi wilayah yang bisa mendatangkan keuntungan untuk provinsi seperti itu Pak ya. Nah, nampaknya pemirsa banyak sekali pertanyaan yang masih belum terjawab oleh Bapak-bapak. Namun kita akan rehat sejenak, kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini dan tetap bersama kami. Audio Jungle. Hai guys, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan melakukan office tour di Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Check it out. Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid. Selamat datang di Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid. Kami melaksanakan pelayanan jasa informasi cuaca penerbangan, maritim, dan publik berdasarkan pengamatan data meteorologi yang kami olah setiap hari. Kami terus berinovasi dalam menyampaikan informasi demi menciptakan masyarakat yang lebih peduli dalam mengantisipasi bencana yang terjadi. Mari kita wujudkan NTB yang lebih mandiri,
bersama BMKG senantiasa memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Audio Jungle. Baik Sobat BMKG dimanapun Anda berada, kembali lagi di Klimatalk episode yang pertama bersama Bapak Kepala UPT BMKG di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langsung saja nih ke Pak Cucu selaku Kepala Stasiun Meteorologi ZAM. Di NTB ini kan kita tahu Pak ya, lalu lintas penerbangan itu juga pelayaran itu ramai gitu, cukup padat gitu. Nah, peran BMKG sendiri Pak terhadap transportasi di NTB ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Untuk pelayanan informasi cuaca penerbangan khususnya kami menginformasikan berbagai macam informasi produk-produk gitu betul guys, sehingga menunjang keselamatan, keamanan, kenyamanan serta ketertiban dalam penerbangan. Sehingga kami terus berupaya untuk semaksimal mungkin. Di antara produk-produk tersebut yaitu salah satunya METAR. METAR itu informasi cuaca bandara yang diperkirakan seluruh ke internasional. Ada produk KIM. KIM itu untuk kepentingan take off and landing pesawat, supaya pesawat landing itu dengan nyaman, aman dan nyaman gitu. Yang ketiga produk TAPOR. TAPOR itu terminal forecast, jadi perkiraan cuaca di bandara yang berlaku 24 jam. TAPOR itu dipertukarkan ke seluruh internasional, sehingga pesawat-pesawat dari luar itu akan tahu gimana perkiraan cuaca yang ada di Lombok tersebut gitu. Yang ketiganya, yang keempatnya ada flight document. Flight document itu merupakan beberapa informasi di sana. Ada foto satelit, ada METAR dari berbagai macam alternate tujuan dan keberangkatan, ada TAPOR dari TAPOR keberangkatan, TAPOR kedatangan, sama TAPOR dari alternate yang bisa disinggahi gitu. Termasuk di situ ada beberapa keterangan terkait dengan angin di beberapa lapisan, sehingga pada para kru pesawat itu kan memperkirakan perjalanan yang dia tempuh. Sehingga produk-produk tersebut itu membantu mereka untuk
lebih nyaman lagi dalam mengendalikan transportasi tersebut. Aman dan nyaman intinya Nyaman Pak dan ya. nyaman ya. Untuk pelayaran sendiri? Sendiri kami informasikan informasi cuaca gelombang, intinya khususnya untuk gelombang di wilayah perairan Lombok. Dan NTB secara umumnya gitu, dimana itu update setiap hari. Setiap hari kita update informasi dan kami informasikan langsung ke Sabandar, ke stakeholder juga yang lain-lainnya sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat pelayaran. Di situ bukan cuma untuk pelayaran penyeberangan ataupun penggunaan kapal-kapal besar, kami juga informasi kepada para nelayan-nelayan sehingga mereka mencari ikan juga lebih nyaman juga, lebih tenang juga dengan keadaan cuaca yang lebih pasti ya. Pasti. Oh gitu. Jadi untuk pelayaran dan penerbangan di NTB ini masuk di koridornya Meteo Pak ya, seperti itu Pak ya. Oke. Beralih ke Pakasiran nih Pak. Seperti kita tahu Pak, kalau NTB ini merupakan memiliki potensi sentra pangan yang cukup kuat. Nah, peran BMKG seperti apa Pak untuk mendukung sentra pangan di NTB untuk tetap ada, tetap jaya, tetap maju? Ya. Kita juga ikut bersimpung dalam ketahanan pangan untuk petani, penyuluh maupun dinas pertanian. Kami dari tahun 2011 sudah mengadakan sekolah lapang iklim. Itu sekolah lapang iklim untuk mengenal informasi iklim untuk petani, untuk penyuluh pertanian maupun dari dinas pertanian. Jadi kita sampaikan ke mereka tentang masalah iklim, gunanya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan tinggal diam, bahkan kita sudah untuk tahun ini merencanakan mengadakan sekolah lapang iklim dalam waktu 5 tahun. Mungkin kita bisa bina di daerah tertentu, wilayah desa binaan target kita untuk masalah iklim dan segala macam. Dan itu dari berbagai macam komoditi. Jadi kemarin bulan Agustus sendiri kami telah mengadakan sekolah lapang iklim di Lombok Tengah, di Praia Barat. Dan itu petani melon golden. Dan alhamdulillah sukses dan berhasil. Berhasil. Jadi memang nyata sekali Pak ya peran BMKG untuk mendukung ketahanan pangan di NTB Pak ya. Sekalipun mungkin musim berubah, juga komoditi tanam berubah, tapi tetap ada peran BMKG masuk di situ untuk mempertahankan semua itu Pak ya. Kembali lagi, kalau tadi di klimatologi ada yang namanya sekolah lapang iklim. Apakah di meteorologi dan geofisika ada kegiatan semacam itu juga Pak? Ada. Ada. Seperti tahun lalu kami juga meninggalkan sekolah lapang nelayan, hingga kami berikan informasi bahkan materi-materi kepada pengguna laut umumnya gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin direncanakan untuk tahun 2021 akan ada sekolah lapang penerbangan. Rencananya insya Allah gitu, sehingga kami bisa memaksimalkan ilmu kepada para pengguna sehingga mereka lebih mantap lagi dalam membaca atau menerima informasi yang kami kirimkan gitu. Dari Meteo gitu. Pak Ardi dari Geofisika mungkin. Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk di NTB sendiri kita sudah ada program sekolah lapang geofisika, di mana kita 2016 kita mengadakan di Kota Mataram, 2019 kita di Sumbawa, dan 2021 rencananya akan mengadakan di Mandalika. Jadi kawasan khusus ekonomi khusus. Nah, adapun program sekolah lapang geofisika tujuannya adalah untuk kita mempersiapkan bagaimana dari satu adalah unsur mitigasi bencananya. Jadi dari masyarakat ini menjadi siap ketika ada bencana itu sendiri, dan mempersiapkan juga kesiapan secara strukturnya. Artinya kita di situ kita harus membuat peta evakuasinya, harus membuat rencana aksinya ketika terjadi suatu bencana besar, ada skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah kita. Nah, yang
goal terakhir itu yang nggak saya sebut terakhir itu tadi ada rencana aksi. Tentunya ketika kita sudah membuat suatu program sekolah lapang bencana atau geofisika atau gempa bumi, dalam hal ini bencana gempa bumi, itu tentunya ada kolateral hazardnya. Bisa jadi ada tsunami, ada tanah longsor, ada kebakaran, dan aspek-aspek lanjutannya seperti itu, rumah rusak, bangunan struktur. Nah, itu kita harus mempunyai rencana aksi. Salah satunya tadi adalah dari unsur pembangunannya. Kalau kita sudah tahu kita tinggal di daerah yang rawan bencana, kita harus membangun seperti apa. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah tahu kita tinggal di suatu kawasan bencana, kita harus tahu kita menyelamatkan dirinya gimana. Seperti itu. Yang terakhir, kita harus paham informasi-informasi apa saja sih dan harus menyikapinya bagaimana. Jadi kita tidak termakan hoax. Kasus 2018 gempa Lombok, kita sering sekali salah mengartikan informasi yang ada di masyarakat. Masyarakat masih sering salah seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah 3 itu. Dan poin utamanya adalah rencana aksi dari suatu lingkungan yang kita adakan di sekolah lapang geofisika itu sendiri. Jadi mungkin bisa dibilang mindset masyarakat juga perlu dibentuk Pak ya untuk menyikapi potensi-potensi bencana di NTB ini Pak ya. Tidak hanya gempa, mungkin yang berkaitan dengan cuaca dan klimat juga mungkin bisa disiapkan. Lalu Pak, untuk ketiga narasumber, adakah akses komunikasi lain yang bisa dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan kegempaan? Kalau harus menunggu updatean di sosial media atau media massa, itu kan mungkin waktunya tetap Pak ya, per jam, per hari. Nah, kalau masyarakat butuh cepat gitu Pak, adakah mungkin by phone gitu mereka bisa menghubungi? Dari tadi dari awal sudah sampaikan bahwa untuk informasi dan sebagainya macam bisa menghubungi web kami di web kantor maupun media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang untuk menghubungi masalah klimat, misalnya data hujan, data yang lainnya. Karena kami standby di kantor itu 24 jam pelayanan kami. Jadi kapan aja butuh bisa langsung datang Pak ya? Atau langsung ke website atau mungkin telepon di situ juga ada. Pak Cucu, bagaimana untuk meteorologi? Untuk sementara di kami untuk media tersebut kami siapkan 24 jam. Ada di ruang operasional, baik melalui telepon ataupun WhatsApp, yang zaman sekarang kan lebih enak ke WhatsApp gitu kan. Jadi kami siap melayani kapanpun dan dimanapun. Oke, terima kasih Pak Cucu. Pak Ardi mungkin? Terima kasih Mbak. Kami operasional kami 24 jam per 7 juga melayani informasi geofisika. Bisa melalui, kalau memang susah mengakses informasi kami melalui HP atau melalui fasilitas yang lain, bisa langsung menelpon ke kami Mbak. Bisa di 0370 750 3525. Adapun untuk HP operasional, kami juga ada HP operasional yang kita operasionalkan 24 jam per 7, yaitu di 0813 3809 9295. Lengkap sekali sampai nomor teleponnya disebutkan loh. Nanti kalau ada yang menghubungi jam 12 malam jangan kaget Pak ya. Karena udah pasti ada, apalagi kalau ada gempa Pak ya. Channel kami 24 jam. Untungnya BMKG itu 24 jam siap. Siap. Lalu terakhir nih Pak, bagaimana himbauan untuk masyarakat dalam hal pemahaman dan pemanfaatan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi untuk kehidupan sehari-hari masyarakat? Dimulai dari Pak Ardi mungkin, Pak Ardi. Terima kasih Mbak. Sesuai Mars kami punya moto ya, informasi BMKG itu cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Itu yang penting. Jadi tentunya kami masyarakat mohon secara cepat, tepat juga mengaksesnya. Cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Jadi ketika masyarakat itu bisa mengakses semua itu secara cepat, dan langkah-langkah pun harus dengan tepat, akurat, dan pemahaman masyarakat pun akhirnya nanti akan bisa memanfaatkan semua informasi dari kami Stasiun Geofisika Mataram menjadi optimal. Jadi seperti itu. Itu aja sih. Jadi intinya mendukung masyarakat Pak ya, dengan memberikan informasi itu, informasi yang mudah, yang akurat, yang penting Pak ya, dan mudah dipahami. Pak Cucu mungkin.
Terima kasih. Intinya kami mengharapkan kepada masyarakat untuk memaksimalkan informasi-informasi yang kami kirimkan gitu, dan pada masyarakat bisa memahami karakter-karakter yang terjadi. Ya sepertinya yang contohnya yang kami informasikan, misalnya akan terjadi potensi hujan dan lain-lain di wilayah tersebut, di mana kejadian itu biasanya ada phonema tertentu yang biasanya akan terjadi yang akan terjadi. Misalnya ada awan mendung dengan kategori seperti apa, mungkin bagi masyarakat nanti akan paham dengan hal tersebut gitu. Pembiasaan, Mbak. Kebiasaan gitu. Dengan informasi. Pak Kasiran mungkin untuk kami menutup. juga harapkan gitu juga masyarakat untuk kebiasaan mengakses info masalah iklim, Mbak, terutama petani, penyuluh pertanian dan lain sebagainya. Seperti bulan-bulan ini kami sudah memperingatkan ke Pemda atau segala macam, sudah dikeluarkan oleh pusat maupun kami sendiri peringatan dini ekstrim kekeringan. Karena dikasih daerah-daerah Bima dan lagi Kawacung itu sudah mulai kekeringan. Jadi sudah terpantau adanya kekeringan. Jadi untuk petani dan lain sebagainya, masyarakat untuk lihat iklim yang di sekeliling kita. Sadar iklim, Mbak, ya, dengan memantau terus gitu. Wah, sebenarnya Pak ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan untuk mengedukasi masyarakat. Namun karena terbentur waktu dan kesibukan dari bapak-bapak yang luar biasa ini, jadi mungkin hari ini kita cukupkan. Setelahnya mungkin kita akan mengadakan Klimatalk lagi dengan bapak-bapak kepala UPT BMKG di Pulau Lombok khususnya. Baik, terima kasih bapak-bapak ya untuk kesediaan waktunya berbagi informasi bersama kami. Semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan bisa paham tentang informasi yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ada di Pulau Lombok ini. Tentunya kita juga berharap Sobat BMKG untuk bisa mengambil manfaat dari perbincangan kami pada pagi hari ini. Saya Nindya Kirana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.